wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Ade Sobandi dari SMP Negeri 6 Kota Sukabumi akan memerankan sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Rizal Zainal Arifin, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi dengan berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Siska Rahmawati dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi sebagai coach. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi tahun 2023 mengucapkan salam guru penggerak, guru bergerak, guru tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam Pak Ade. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Alhamdulillah ya. Ya baik, Pak Rijal kan mau melaksanakan coaching ya, Iya. sebagai coach. Nah, saya sebagai supervisor coba akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan kita nih ke depan ya. Siapa saya? Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang Pak Rijal inginkan, yang ingin saya bantu kembangkan kompetensinya yang sebelah mana Pak? Ya, dalam proses coaching yang saya harapkan dari Bapak sebagai supervisor nanti untuk mengembangkan mungkin dari kosakata Pak ya? Kosakata. Kosakata penyampaian, karena memang saya tidak begitu mahir dalam coaching, apalagi dengan rekan sejawat ya. Gitu. Ya. Jadi mohon dipantau untuk kosakata dalam kegiatan coachingnya gitu. Jadi Pak Rijal ingin dibantu terkait dengan penggunaan kosakata Ya, Pak Rijal dalam melaksanakan coaching. Betul. Oke. Nah, selanjutnya bagian mana nanti yang Pak Rijal inginkan untuk diamati oleh saya nanti pada saat proses coachingnya Pak? Yang kalau diamati mungkin ya secara keseluruhan Pak ya, tapi Keseluruhan. intinya mungkin dari segi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada coachnya nanti, coachnya. Siap. Jadi nanti saya akan coba dampingi Pak Rijal untuk melihat proses coachingnya secara keseluruhan ya. Betul. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana penilaian Pak Rijal sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau untuk penilaian saya sendiri, mungkin secara individu saya kurang begitu mahir Pak di bidang coaching. Oke. Makanya saya perlu bimbingan dari supervisor Bapak Ya. juga gitu. Ya harapannya saya bisa melaksanakan coaching terhadap coachingnya berjalan lancar dan juga dengan kosakata atau penggunaan bahasa yang sesuai kaidah EYD dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak gitu. Siap. Ya, insya Allah kita akan coba saling bantu dalam proses coaching ini. Tadi Pak Rijal minta untuk kosakatanya, kemudian kita akan coba juga memantau dari secara keseluruhan prosesnya ya. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Rijal dalam coaching ini bisa tercapai, bisa berjalan dengan lancar. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rijal atas waktunya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih banyak sama Pak. Oke ya, dan kita akan segera melaksanakan coachingnya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Rijal. Gimana? Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Pak Rijal, ada waktu nggak? Boleh Bu, gimana? Ada yang Iya. bisa? Maaf sebelumnya sudah mengganggu Bapak. Kira-kira kalau Bapak ada waktu luang, boleh nggak saya cerita-cerita atau curhat terkait permasalahan saya Pak? Boleh Bu. Karena memang saya perhatikan akhir ini Ibu terlihat beda gitu ya, terlihat murung gitu. Gimana Bu? Ya, karena kan kebetulan saya sebagai guru BK ya, di sekolah saya itu awalnya kan personilnya ada 3, tiba-tiba yang satunya diangkat kepala sekolah, jadi saya tinggal berdua. Memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah saya. Nah, akhir-akhir ini saya dapat laporan bahwa anak murid saya itu melakukan tindakan
remaja itu tawuran antar pelajar Pak. Hmm. Gitu. Jadi saya sedikit lumayan ya menguras energi saya Pak gitu. Oke, kira-kira jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Ibu? Ya saya sih ingin Bapak membantu saya dalam mencarikan solusi bagaimana penyelesaian permasalahan-permasalahan yang saya alami khususnya dalam menangani anak-anak yang sedang melakukan tawuran antar pelajar gitu Pak. Oke, terus apalagi setelah itu yang Ibu lakukan? Ya pertamanya sih pertama itu saya cukup kaget ya Pak ya kejadiannya sekolah kami kedatangan masyarakat itu kedatangan menyatakan bahwa dengan membawa sebuah video gitu yang menyatakan dalam video itu ada murid kami yang sedang tawuran gitu duel antar pelajar. Nah saya cukup kaget. Nah yang saya akan lakukan itu pertama ya tuh pasti sayanya akan berkoordinasi dengan pihak siswaan Pak gitu apakah betul gitu kan karena kami cukup kaget seperti itu sih Pak. Oke, mengapa itu menjadi Ibu tidak nyaman dalam proses penanganan hal tersebut? Ya karena ya menurut saya pertama sekolah saya kan memang sebelumnya tidak pernah melakukan tawuran dan ya alhamdulillah sekolah kami terkenal sekolah yang berprestasi gitu kan, anak-anaknya juga alhamdulillah disiplinnya tinggi. Tiba-tiba ketika ada permasalahan tawuran cukup ya memang harus menjadi permasalahan sih gitu. Jadi tujuan utama kita hari ini sharing, konsultasi Ibu, tujuannya itu untuk apa hari ini? Ya supaya saya menemukan solusi penyelesaian yang murid saya lakukan itu tawuran. Bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Kemudian identifikasinya apa penyebab anak-anak bisa membawa sajian alat tersebut sehingga terjadi tawuran gitu. Kalau memang apakah ada faktor penyebab dari internal sekolah atau mungkin dari pihak eksternal di luar sekolah? Oke, setelah saya proses konseling memang kan ada beberapa murid ya Pak ya, ada yang kelas 7 dan kelas 9 gitu. Saya melakukan konseling itu bersama kesiswaan itu pertama kali adalah mengumpulkan anak-anak dan saya bertanya gitu, apakah betul kalian ada di video ini? Nah pada pertemuan pertama anak-anak itu tidak jujur Pak pada saya gitu kan, meskipun saya tahu kalau mereka itu ada kode-kode tersendiri gitu. Mereka tuh diam bilangnya kami tidak ada di situ Bu gitu kan, kami lagi pada hari itu lagi ada acara keluarga main bersama teman-teman dan yang lain, pokoknya banyak alasan. Tapi saya bilang kepada anak-anak ya silahkan kalau kamu misalnya tidak mau terbuka dan ibu tidak akan bantu kamu ke depannya kalau memang ada apa-apa. Terus saya juga menekankan kepada anak, kenapa kalau memang kalian tidak melakukan, kenapa nama kamu dan ada di video itu gitu kan. Nah alhamdulillah sih saya sih membujuk mereka untuk ibu akan senang hati ketika kamu jujur. Nah insya Allah sih ibu akan bantu ke depannya gitu. Sebetulnya mereka tuh melakukan itu karena ditantang sih Pak, ditantang duel gitu dari medsos. Nah akhirnya dia mengajak teman-temannya, akhirnya terjadilah duel seperti itu Pak. Berarti itu hambatan identifikasi yang terjadi sebelum kejadian ketidakjujuran anak. Oke, kemudian setelah itu rencana aksi ke depannya Ibu seperti apa untuk penanganan hal tersebut? Ya, nah alhamdulillah pada setelah konseling pertama kan mereka tidak jujur, tapi saya memohon kepada anak untuk terbuka. Dan akhirnya anak mungkin karena mau tidak mau mereka juga gelisah ternyata, dan pertemuan kedua mereka tuh akhirnya ketemu sama saya, Bu. Saya mau jujur gitu. Nah alhamdulillah saya senang sekali mereka jujur gitu kan, dan mereka ceritakan apa yang terjadi sesuai dengan yang di video gitu, mereka mengakui. Dan akhirnya langkah saya sebagai guru BK yang pertama adalah saya pastinya berkoordinasi dengan kesiswaan. Pastinya itu kan karena sudah pelanggaran berat ya kalau di sekolah. Lalu saya juga koordinasi dengan kepala sekolah, lalu juga koordinasi dengan wali kelas, dan rencananya juga akan menentukan pemanggilan orang tua. Oke Bu, itu kalau dilihat dari rencana aksi Bu itu sudah bagus ya, itu komitmennya Bu ya, tanggung jawabnya. Kemudian kira-kira proses komitmen dari hasil konsekuensi yang Ibu laksanakan terhadap siswa seperti apa? Tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya memang sebagai guru BK itu harus ini ya, kalau ada permasalahan itu harus tuntas. Jadi memang ketika proses pemanggilan gitu harus ada komunikasi antara saya sebagai guru BK dengan wali kelas dengan kesiswaan, itu
harus ada keterbukaan dengan orang tua siswa, meskipun terkadang ketika pada proses pemanggilan ada orang tua yang mengelak kalau anaknya tuh nggak mungkin dong anak saya mau belajar kalau di rumah gitu kan. Atau itu sih saya ingin tanggung jawabnya, saya selalu meminta bantuan kepada rekan sejawat supaya permasalahan ini bisa terselesaikan. Oke Bu, Ibu tadi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab juga komitmen sudah baik Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan setelah konsultasi dengan saya ini ada solusinya untuk kedepannya. Kira-kira berapa minggu ataupun berapa hari ke depan kita akan konsultasi lagi Bu ya, melihat perkembangan apa yang Ibu tadi sebutkan kepada saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu mau berbagi konsultasi sharing dengan saya permasalahannya. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan gambaran ataupun pencerahan terhadap Ibu ya, meskipun tidak terlalu sempurna gitu. Baik Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Siska ya. Terima kasih banyak Pak Rijal sudah meluangkan waktu. Jadi nanti kalau saya masih ada hambatan dalam penyelesaian permasalahan saya bolehkah berkonsultasi lagi sama Pak Rijal? Saya sangat terbuka sekali. Oke. Mudah-mudahan Ibu juga tetap sehat selalu ya, tetap istiqomah dan komitmen dalam membimbing anak-anak kita untuk menuju generasi emas gitu ya. Baik. Terus saja mungkin Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Kita ketemu lagi ya. Ya Pak, alhamdulillah. Oke, Pak Rijal barusan saya lihat Pak Rijal sudah menyelesaikan proses coaching ya. Nah, kita akan coba sedikit evaluasi mungkin ya, bukan evaluasi mungkin sedikit membicarakan lah ya tindak lanjut kemudian hasil dari coaching yang tadi kira-kira seperti apa dan bagaimananya. Boleh saya bertanya mungkin ya Pak Rijal? Boleh Pak, Ya. silakan. Nah, apa yang Pak Rijal rasakan setelah melaksanakan proses coaching tadi dengan coach Bapak? Alhamdulillah untuk proses pelaksanaan coaching tadi berjalan lancar Pak ya. Ya. Saya juga sedikit merasa percaya diri. Siap. Lebih sedikit percaya diri Pak ya. Lebih gitu. sedikit. Lebih sedikit, minimal ada peningkatan gitu. Iya. Gitu. Karena memang belum sempurna Pak, masih dalam tahap mungkin ya harus sering melatih juga gitu. Iya. Proses coaching. Oke. Saya masih ingat tadi pas di awal kita sebelum coaching Pak Rijal meminta saya untuk di permasalahan kosakata ya. Ya. Nah, kira-kira Pak Rijal menilai Pak Rijal sendiri tadi dalam pemilihan kosakata sudah seperti apa Pak pada saat pelaksanaan coaching tadi? Kalau justru itu Pak yang jadi permasalahannya, kadang-kadang kosakata kasa itu kata-katanya selalu bercampur aduk antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia gitu iya. Pak maksudnya. Jadi kadang-kadang suka secara spontan ketika saya berbicara bahasa Indonesia terlontarkan bahasa Sundanya juga gitu. Iya. Gitu Pak. Memang dari kosakata karena memang belum terbiasa campur aduk bahasa gitu apa gitu. Kalau kata saya sih itu nggak jadi masalah Pak ya. Masalah. Ketika kita memilih kosakata apakah mau Indonesia, Sunda, yang penting ada kedekatan dengan orang yang kita ajak ngobrol, kemudian komunikasinya bisa berjalan lebih lancar, justru lebih akrab gitu ketika digunakan bahasa-bahasa daerah gitu Pak. Jadi itu kalau menurut saya ya. Baik, selanjutnya boleh tidak saya tahu Pak apa yang tadi dijadikan topiknya mungkin ya, permasalahan apa yang dihadapi oleh coach Bapak? Ya, yang jadi permasalahan dari coach saya itu adalah anak-anak seorang guru BK ya, anak-anaknya ada sedikit penyimpangan dari moral, terutama dalam kedisiplinan gitu ya. Disiplinan. Sampai terlibatnya tawuran antar pelajar di luar sekolah gitu. Oke.
Itu Pak yang menjadi topik perbincangan permasalahannya tadi ketika saya melakukan coaching, anak-anaknya sekarang sudah mulai terbawa arus ke tindak kriminal itu, pelanggaran disiplin. Salah satunya adalah ya tawuran antar pelajar gitu. Tawuran, ya. Sekarang tuh memang lagi banyak lagi tawuran ya. Betul. Setelah pasca pandemi, Mhm. tawuran muncul lagi. Nah, kira-kira solusi yang ditawarkan tadi apa, Pak? Solusi yang ditawarkan tadi yang pertama yang saya sampaikan atau yang saya tawarkan adalah memberikan komitmen atau hitam di atas putih, kayak seperti perjanjian gitu Pak. Ah, perjanjian. Perjanjian terutama dengan pihak orang tua. Karena ini juga perlu diketahui oleh orang tua ketika pelanggaran disiplin yang sudah di luar aturan sekolah mau seperti apa, itu otomatis yang harus paling disetujui adalah orang tua gitu. Itu solusi yang saya tawarkan adalah menjadi komunikasi dengan orang tua. Nah, untuk coachingnya sendiri itu sudah merasa terbantukah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rija tadi? Alhamdulillah ketika saya memberikan pencerahan tentang pemberian komitmen itu dengan mengundang orang tua, memberikan penyampaian tata tertib di sekolah atau seperti apa, alhamdulillah ada sedikit gambaran untuk terutama coachingnya tadi. Baik, Pak Rija, kalau boleh saya mau memberikan sedikit penilaian gitu ya. Boleh. Dari yang tadi dilaksanakan proses coachingnya, saya lihat Pak Rija sudah melaksanakan sesuai dengan rencana kita, yang mulai dari menentukan tujuan tadi sudah ya, kemudian menanyakan identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian Pak Rija juga menanyakan rencana tindak lanjutnya, rencana aksinya seperti apa, dan juga menanyakan tanggung jawab ya kepada coachingnya. Jadi saya lihat itu semua sudah tertanyakan kepada si coachingnya. Kemudian saya lihat juga Pak Rija sudah menunjukkan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif juga kepada coachingnya. Dan ya mungkin tadi masalah sedikit penggunaan kosakata itu mah saya mah gak apa-apa lah ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Baik, nah terakhir mungkin pertanyaan dari saya Pak, kira-kira tindak lanjut Pak Rijal tadi kan ingin dibantu dari terkait kosakata. Nah, selanjutnya apa yang akan Pak Rijal laksanakan, apa lakukan untuk perbaikan kedepannya gitu Ya. dari proses coachingnya? Oke. Setelah coaching kan tadi terutama ya mungkin saya akan lebih sedikit banyak melatih coaching dengan mereka sejawat Iya betul. untuk Banyak melatih kosakata juga gitu. Betul. Minimal ya ketika dalam seminggu ada 2 atau 3 kali coaching, mudah-mudahan bisa ada perubahan Pak gitu. Oke, ya mudah-mudahan lah. Sama juga ya, saya juga bukan lebih bagus, lebih baik dari Pak Rija. Kita sama-sama belajar Betul, Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Amin. Oke, baik, sebagai terakhir izinkan saya juga nanti saya akan menuliskan hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik Pak ya. Ya boleh Pak. Ya nanti ini kan jadikan dokumen untuk sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih baik, kemudian anak-anak bisa lebih bahagia dan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Amin. Terima kasih Pak Rija ya, Sama-sama, Pak. memberikan waktunya lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin Pak. Dan tetap semangat untuk berkegiatan dan menjadi guru itu ya terbaik kepada siswa kita. Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.